Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifa dengan NIM 220404502059 dari kelas BKC Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, video ini saya dedikasikan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Konseling, yang dimana pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Sulfikri SPD MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, serta perilaku verbal dan perilaku nonverbal. Nah, selain itu, saya juga akan memberikan praktik atau contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, serta perilaku verbal dan perilaku nonverbal. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, sebelum masuk dalam contohnya, kita perlu mengetahui apa itu komunikasi verbal dan apa itu komunikasi nonverbal. Nah, baik, langsung saja pada pembahasan pertama mengenai definisi komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal itu sendiri adalah cara kita berbicara atau tulis untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini adalah cara utama kita mengirimkan ide, pikiran, atau keputusan kepada orang lain. Nah, ini tuh lebih mudah bagi kita untuk menyampaikan pesan-pesan kita dengan kata-kata daripada menggunakan gerak tubuh atau ekspresi wajah. Nah, tujuan pada ini adalah agar orang yang mendengarkan atau membaca kita bisa lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan kepada orang tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis komunikasi verbal. Nah, jenis-jenis komunikasi verbal itu yang pertama komunikasi lisan. Ini dalam komunikasi yang dilakukan melalui pembicaraan langsung antara orang-orang, di mana kata-kata diucapkan melalui mulut. Nah, komunikasi lisan ini melibatkan penggunaan kata-kata, intonasi, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Kemudian jenis yang kedua itu komunikasi tulisan. Nah, komunikasi tulisan terjadi melalui media tertulis atau surat, email, atau dokumen tertulis lainnya. Nah, ini tuh memungkinkan penyampaian pesan yang lebih terstruktur dan dapat direferensikan kembali. Kemudian jenis yang selanjutnya itu mendengarkan dan membaca. Nah, mendengarkan sendiri ini adalah proses aktif yang melibatkan pemahaman dan penangkapan makna dari apa yang didengar. Nah, ini tuh biasanya melibatkan fokus penuh pada pembicaraan dan penggunaan keterampilan seperti memperhatikan, memahami, dan mengingat informasi yang diterima. Nah, sedangkan membaca di sini ini adalah proses yang melibatkan pemahaman dan interpretasi terhadap tulisan yang tertulis. Nah, dengan membaca kita dapat bisa mendapatkan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik. Baik mendengarkan maupun membaca merupakan keterampilan penting dalam komunikasi verbal yang membantu memperkuat pemahaman dan interaksi antar individu. Nah, setelah mengetahui jenis-jenisnya, komunikasi verbal juga memiliki beberapa karakteristik yang penting. Karakteristik yang pertama itu jelas dan ringkas. Nah, pesan yang disampaikan dengan cara yang sederhana, singkat, dan langsung. Kemudian, karakteristik yang kedua itu perbendaharaan kata, di mana komunikator harus mampu menggunakan kata dan kalimat yang mudah dimengerti oleh pendengar atau pembaca. Nah, keberhasilan komunikasi tergantung pada kemampuan komunikator untuk mentransmisikan pesan dengan baik. Kemudian karakteristik yang selanjutnya itu konotatif dan denotatif. Nah, kata-kata dapat memiliki makna konotatif. Contohnya seperti perasaan, pikiran, atau ide yang terkandung dalam kata. Dan denotatif, makna harfiah dari kata tersebut. Kemudian yang karakteristik selanjutnya itu intonasi. Nah, dan nada suara yang digunakan dalam berbicara dapat mempengaruhi makna pesan yang disampaikan.
Emosi juga dapat tercermin dalam intonasi suara, sehingga penting untuk memperhatikan ekspresi saat berkomunikasi. Kemudian karakteristik yang selanjutnya itu kecepatan berbicara. Nah, kecepatan dan tempo berbicara ini mempengaruhi kualitas pesan dan komunikasi secara keseluruhan. Kemudian karakteristik yang terakhir itu humor. Nah, penggunaan humor dapat meningkatkan keberhasilan dalam penyampaian pesan dan memberikan dukungan emosional kepada lawan bicara. Nah, humor ini dapat mengurangi ketegangan dan membantu menjaga minat dalam proses komunikasi. Kemudian berikut adalah contoh daripada komunikasi verbal. Apa mau bikin sini? Kerja tugas ini, kumpul dosen tak juga. Oh, semester berapa Kak? Semester 7 mau ya. Kita tadi semester berapa itu? Mau ya. Jadi untung dari pembimbing. Iya, kau ya. Masih ada saya kuliah tuh. Bisa selesai. Jadi kuliah ini kenapa ini? Sekali tugas baru banyak kegiatan juga. Ya paina dulu tak ada kelas ini. Bisa juga ini lah mau ke juga. Ya pain. Nah, setelah mengetahui komunikasi verbal, selanjutnya kita masuk ke komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini mencakup semua hal dalam komunikasi selain kata-kata, seperti bagaimana kita menggunakan kata-kata, volume suara, ciri-ciri fisik, lingkungan sekitar, atau suhu dan pencahayaan, serta objek-objek seperti pakaian, perhiasan, dan perabotan yang mempengaruhi cara kita dilihat oleh orang lain. Nah, komunikasi nonverbal sendiri ini adalah pertukaran pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan dengan menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan, sikap, kontak mata, ekspresi wajah, jarak fisik, dan sentuhan. Nah, komunikasi nonverbal ini memiliki beragam jenis dan karakteristik. Yang pertama itu sentuhan atau haptik. Sentuhan atau haptik ini merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat karena melibatkan kontak fisik secara langsung. Nah, melalui sentuhan, kita dapat menyampaikan berbagai emosi seperti kasih sayang, dukungan, atau keintiman. Kronemik di sisi lain mengacu pada pemilihan waktu dalam berkomunikasi, baik dalam percakapan sehari-hari maupun keputusan yang lebih besar. Nah, waktu memainkan peran penting dalam pembentukan kesan dan pengaruh pesan. Kinestetik atau gerakan tubuh adalah bentuk komunikasi nonverbal yang melibatkan berbagai isyarat seperti emblem atau isyarat langsung, ilustrator atau gerakan tubuh untuk menjelaskan, efek display atau ekspresi emosi, dan regulators atau gerakan kepala yang mengatur percakapan. Nah, ekspresi wajah juga termasuk dalam komunikasi nonverbal yang mudah dipahami. Kemudian ekspresi wajah ini dapat mengungkapkan emosi secara jelas kepada orang lain. Kemudian selanjutnya itu vokalik. Nah, vokalik ini adalah isyarat nonverbal yang timbul dari tekanan atau irama suara, seperti tinggi rendahnya suara, kecepatan berbicara, dan intonasi. Kemudian, isyarat vokalik ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan kesan. Kemudian jarak atau proksemik adalah kode nonverbal yang menunjukkan kedekatan antara dua objek atau individu. Nah, kedekatan ini dapat dibagi menjadi wilayah intim, pribadi, sosial, dan umum, yang masing-masing memiliki arti dan batasan yang berbeda. Nah, setelah melihat contoh komunikasi nonverbal, kita masuk ke perilaku verbal, di mana perilaku verbal ini sendiri adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis, untuk menyampaikan pesan, informasi, atau ide. Nah, ini mencakup segala bentuk ekspresi verbal seperti berbicara, mendengarkan,
membaca, dan menulis. Nah, perilaku verbal sendiri ini melibatkan penggunaan bahasa yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan cara yang kompleks dan abstrak. Nah, kemudian kita masuk di jenis-jenis perilaku verbal. Jenis-jenis perilaku verbal ini meliputi komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Nah, komunikasi lisan sendiri melibatkan penggunaan kata-kata secara langsung dalam percakapan dan presentasi. Sedangkan komunikasi tertulis ini melibatkan penggunaan kata-kata dalam bentuk tulisan seperti surat, email, maupun buku. Nah, keduanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam menyampaikan informasi tergantung pada konteks dan tujuan komunikasi tersebut. Baiklah, kemudian selanjutnya karakteristik perilaku verbal. Nah, karakteristik perilaku verbal ini mencakup kemampuan kita dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan spesifik, serta rentan terhadap interpretasi yang berbeda-beda. Nah, perilaku verbal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor seperti intonasi suara, kecepatan berbicara, dan pilihan kata. Nah, selain itu, perilaku verbal ini juga dapat mempengaruhi emosi, sikap, dan interaksi antar individu. Nah, setelah mengetahui definisi, jenis-jenis, dan karakteristiknya, berikut adalah contoh video perilaku verbal. Kalau dia apa tuh bikin deh? Sekarang tugas gue banyak sekali nih, gak tau yang mana mau kerja. Pusing mau kuliah. Aku siapa kan? Coba dulu yang ini. Suruh cari instrumen. Oh, instrumen. Ada tuh, tinggal download nih. Ada bawahnya besok lagi atau mau kerja dulu apa sih bilang? Ya cuci ini, baru ini kita akan ke bawah. Biar minum dah uang. Makasih Pipa. Oke, bekerja Pipa ini. Kerja dulu sebentar. Oke deh. Aku di teman. Selanjutnya itu perilaku nonverbal. Nah, perilaku nonverbal ini adalah segala bentuk komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata. Ini mencakup ekspresi wajah, gerak tubuh, postur, intonasi suara, dan bahkan kontak mata. Nah, perilaku nonverbal ini dapat memberikan informasi tambahan tentang emosi, sikap, atau niat seseorang dalam berkomunikasi. Contohnya, ketika seseorang tersenyum, itu bisa menunjukkan kebahagiaan atau persetujuan. Kemudian selanjutnya itu jenis-jenis perilaku nonverbal. Jenis-jenis perilaku nonverbal ini meliputi bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, kontak mata, dan sentuhan. Yang pertama itu bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini mencakup gerakan tangan, posisi tubuh, dan gestur yang digunakan dalam komunikasi. Kemudian selanjutnya itu ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah ini mencakup berbagai ekspresi yang menunjukkan emosi seperti senyum atau kening yang berkerut. Nah, kemudian selanjutnya itu intonasi suara. Nah, intonasi suara ini adalah cara seseorang mengubah nada suara untuk mengekspresikan emosi atau menyoroti kata-kata tertentu. Kemudian selanjutnya itu kontak mata. Nah, kontak mata ini adalah cara seseorang menggunakan mata untuk berkomunikasi yang bisa menunjukkan minat, kepercayaan, atau ketidaknyamanan. Kemudian terakhir itu sentuhan. Nah, sentuhan ini juga merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang kuat yang dapat menyampaikan dukungan, kasih sayang, atau keintiman. Kemudian kita akan membahas mengenai tentang karakteristik perilaku nonverbal. Nah, karakteristik perilaku nonverbal ini meliputi berbagai aspek. Yang pertama itu ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini adalah salah satu bentuk nonverbal yang paling mudah dikenali, di mana perasaan seseorang dapat terlihat melalui ekspresi wajahnya. Nah, kemudian gerakan tubuh dan postur tubuh juga penting dalam nonverbal karena mereka ini dapat mengungkapkan kegelisahan, ketegangan, atau keinginan seseorang. Kemudian selanjutnya itu intonasi suara. Nah, merupakan bagian dari perilaku nonverbal yang dapat memberikan nuansa emosional pada komunikasi. Kemudian berikut adalah contoh perilaku nonverbal.
Baik, terima kasih. Itulah tadi pembahasan mengenai tentang komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, perilaku verbal, dan perilaku nonverbal beserta contohnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.